Baik, teman-teman dan dosen, perkenalkan nama saya Susan Yansurorong, NIM 1874201061, mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Fakultas Hukum. Di sini saya akan membacakan hasil makalah saya yang berjudul Perbandingan Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Indonesia dan Jerman. Pendahuluan. Perkembangan hukum saat ini mengalami peningkatan baik dari pemahaman maupun dari perilaku hukum yang dilakukan oleh warga negara. Hukum menjadi masalah yang sangat krusial ketika sampai pada titik penyelesaian satu kasus, salah satunya dalam hal penerapannya. Pidana atau hukuman merupakan hal yang terpenting dalam hukum pidana, sehingga hakikatnya hukum pidana adalah hukum saksi. Hukum pidana mengancam pelanggaran dengan sanksi istimewa. Itulah tugas hukum pidana, berupa pidana mati, pidana badan, perampasan kemerdekaan, dan pernyataan tindak hormat. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar. B. Rumusan masalah. Dari uraian di atas, maka penulisan menemukakan berbagai permasalahan dalam penerapan pemidaan di Indonesia, dan penulisan membandingkan dengan negara Jerman. Penulisan membatasi pada persoalan perbandingan pertanggungjawaban dalam tindak pidana Indonesia dan Jerman. C. KUHP Jerman. Akibat-akibat hukum yang timbul tidak sengaja biasanya dirumuskan dalam delik yang dikualifikasikan atau yang diperbuat oleh akibatnya. Delik-delik ini dalam KUHP Indonesia misalnya dirumuskan dalam pasal-pasal 187 kedua dan ketiga, pasal-pasal 33 ayat 3 dan pasal 354 ayat 2. Dalam KUHP pidana, kemampuan pertanggungjawaban ini terdapat dalam pasal 44 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum material. Di dalam pengertian yang dilengkap dinyatakan oleh Profesor Soching, kata negara, bahwa hukum pidana material berisikan pengaturan-pengaturan tentang berikut. 1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, misalnya. 2. Misal siapa-siapa yang dapat dihukum, atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana. 3. Hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum undang-undang atau hukum disebut hukum panentirar. D. Kesimpulan. 1. KUHP Jerman apabila undang-undang mengancam pidana yang lebih berat untuk suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan, si pelaku akan mempertanggungjawabkan pidana yang diperberat itu hanya apabila menyebabkan terjadinya akibat itu sekurang-kurangnya karena kealpaan. 2. KUHP Indonesia pasal 44, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana. B.
Bambang Wiloyopedia, dan Pemindaan Sinar Grafik 2008. Selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya Fakultas Hukum. Ternyata teman-teman semua bisa tertarik untuk bergabung di fakultas kami, yaitu Fakultas Hukum. Terima kasih.